Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini waktu salat zuhur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat zuhur kita berjamaah, dan juga dirangkai dengan ibadah-ibadah sunnah kita, dan sejenak kita duduk mengisi waktu istirahat kita dengan hadir di majlis yang mulia ini insyaallah. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini akan membawa keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kajian hadis kita, hadis tematik tentang masuk surga. Masuk surga. Karena saya yakin bahwa kita semuanya pasti ingin masuk surga. Betul tidak, Pak? Alhamdulillah. Yang penting mau dulu. Kalau masalah masuk atau enggaknya mah ntar urusannya. Yang penting mau dulu. Karena kalau ada kemauan, kan kata pepatah begitu, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya. Tapi saya mau tanya dulu, kira-kira masuk surga itu susah atau mudah? Ini saya butuh jawabannya. Kira-kira masuk surga itu susah atau mudah? Susah-susah mudah gitu ya. Memang Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Satu ketika Muaz mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah wa yub'iduni 'anil nar. Kata Muaz kepada Nabi, ya Rasulullah, beritahu kepadaku amalan-amalan apa saja yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Masuk surga, jauh dari neraka. Itu sudah otomatis biasanya. Kalau sudah masuk surga pasti jauh dari neraka. Tapi ketika itu jawaban Rasulullah SAW mengatakan, ya Muaz, laqad sa'altani an 'azim. Kata Nabi kepada Muaz, wahai Muaz, ini pertanyaan al-azim, pertanyaan dahsyat nih. Ini bukan pertanyaan kaleng-kaleng ini. Ini pertanyaan luar biasa nih. Soalnya berurusan dengan surga. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan masuk surga itu susah. Seakan-akan. Karena Allah juga berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa dan harta mereka dengan surga. Jadi kalau kita lihat ayat itu, ayat surat At-Taubah ayat 100, kita bisa masuk surga itu hanya dengan mengorbankan jiwa dan harta. Kalau di dalam ayat itu Allah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa dan harta mereka dengan surga. Tapi dalam hadis yang tadi Nabi katakan kepada Muaz, memang seakan-akan Nabi mengatakan masuk surga itu susah. Tapi Nabi mengatakan fa innahu yassiru ma yassarallahu taala alaih.
Tapi kata Nabi, wahai Muaz, Allah akan mudahkan jalan menuju surga itu bagi orang-orang yang ingin mencapainya. Jadi itu susah atau mudahnya masuk surga tergantung siapa? Hah? Tergantung kita. Karena kata Nabi, kalau bagi siapa yang ingin mencapainya, Allah mudahkan. Jadi tergantung kita nih, kita mau masuk surga atau tidak. Kalau mau masuk, dimudahkan oleh Allah. Saya tanya sekali lagi, kira-kira masuk surga itu susah atau mudah? Oh, mulai berubah jawabannya. Tadi katanya susah. Mudah. Tergantung keinginan kita, kata Nabi. Kalau engkau mau masuk surga, dimudahkan oleh Allah. Mindset kita dulu bangun, bahwa masuk surga itu mudah. Saya tanya lagi sama kita. Ini sampai habis, pokoknya saya tanya terus sampai habis waktunya. Kira-kira apa syarat yang paling utama masuk surga? Syarat yang paling utama masuk surga apa kira-kira? Bagi yang bisa jawab, nanti habis selesai kajian ini silakan masuk kerja lagi. Iyalah, mau kemana? Apa kira-kira syarat yang paling utama masuk surga? Iman. Apa lagi? Takwa, akhlak, akidah. Betul tidak? Semuanya benar. Tapi ada yang paling utama, syarat yang paling utama, tanpa itu nggak bisa masuk surga. Apa itu? Mati. Betul tidak? Ini serius loh, bukan bercanda ini. Orang sehebat apapun imannya, akhlaknya, takwanya kepada Allah, kalau dia tidak mati, masuk surga nggak? Nggak bakal. Mungkin kita semuanya menganggap jawaban ini tuh main-main. Bukan main-main. Nabi SAW mengatakan gini, man qara'a ayatal kursi kullu duburi salatil maktubah la yamna'uhu li dukhulil jannah illa al-maut. Kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat fardunya, maka tidak ada yang menghalangi ia masuk surga kecuali mati. Berarti apa syarat paling utama masuk surga? Siapa yang mau duluan masuk surga? Ustadz katanya. Nantilah kita bareng-bareng masuk surganya, amin. Amin. Nanti kalau antum nggak saya lihat di surga, saya akan cari antum semuanya, amin. Berarti benar dong antum nggak di surga nanti. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka hadis ini saya ingin sampaikan kepada kita. Sebenarnya masuk surga itu mudah. Ada hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini Jabir bin Abdullah menceritakan dalam hadis ini. Kata Jabir bin Abdullah, dia melihat seseorang yang bertanya kepada Nabi. Kalau saya bacakan hadisnya, an Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah satu ketika melihat ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Dalam hadis ini tidak disebutkan siapa sahabat itu, tapi dalam riwayat lain disebutkan namanya Nu'man ibnu Qawqul. Ya, sanadnya melalui Jabir bin Abdullah. Kalau kita sedikit bicara tentang sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, ini orang luar biasa nih. Termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi SAW dan termasuk sahabat yang banyak hafalan hadisnya. Dalam perang Badar dia nggak boleh ikut. Perang Uhud dia juga tidak boleh ikut. Dilarang sama bapaknya, nggak boleh ikut. Karena bapaknya yang ikut. Karena dia banyak punya saudara perempuan. Kata bapaknya, bapak yang ikut perang, engkau yang mengurusi saudara perempuanmu banyak. Akhirnya di perang Uhud bapaknya syahid. Perang Uhud itu ada 70 orang sahabat Nabi syahid, termasuk bapaknya Jabir namanya Abdullah, syahid di perang Uhud. Setelah perang Uhud itulah setiap kali peperangan Jabir selalu hadir bersama Rasulullah SAW. Ada beberapa kisah Nabi dengan Jabir yang Allah perlihatkan mukjizatnya Rasulullah SAW itu ketika saat kebersamaannya dengan Jabir.
Salah satunya ketika saat menggali Khandaq, dalam perang Khandaq. Tahu nggak perang Khandaq? Apa itu perang Khandaq? Parit, atau disebut juga dengan perang Ahzab. Perang Ahzab itu gabungan dari semua suku dari Makkah, Quraisy, orang-orang kafir dari Makkah, gabungan seluruhnya ingin menghancurkan Madinah. Ketika itu di bawah pimpinan Abu Sufyan ada 10.000 pasukan datang ingin menghancurkan Madinah. Itu selama 20 hari Nabi dan sahabat terkepung dalam Madinah, nggak bisa kemana-mana. Sama dengan sekarang tuh di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Waktu awal-awal diblokir semua oleh Israel tuh, nggak bisa apapun masuk, listrik dimatiin, internet dimatiin, makanan nggak ada yang masuk, obat-obatan juga sama, diblokir semua. Sekarang alhamdulillah sudah bisa, tapi Israelnya juga masuk juga sekarang. Bahkan rumah sakit pun diteror oleh mereka. Dunia internasional sudah mengecam semuanya, tapi dia masa bodoh. Itu karakternya orang Yahudi. Kalau antum tidak percaya, dalam surah Al-Hasyr antum bisa bahas dalam surah Al-Hasyr itu bagaimana karakternya orang Yahudi. Salah satunya begitu. Ya. Sampai di mana tadi? Ini gara-gara Yahudi ini jadi semangat saya, jadi lupa tuh materi kita jadinya. Nah, menjadi Khandaq. Jadi waktu menggali Khandaq itu, itu sahabat dan Nabi SAW hampir 100 orang lebih menggali Khandaq itu. Kita bisa bayangkan bagaimana postur tanahnya Madinah ketika itu, dari bebatuan yang digali oleh Nabi dan sahabat di sekeliling Madinah. Khandaqnya bukan dangkal, dalam, karena sebagai benteng. Pada saat itulah, waktu pagi-pagi, waktu diawali menggali parit itu, Jabir melihat Nabi SAW kayaknya agak lemes, badannya agak lemes. Mungkin karena Nabi belum makan, mungkin karena Nabi itu biasa, Pak. Nabi itu biasa tidak makan. Karena biasanya Nabi itu kalau pagi-pagi nih nggak nanya sarapan kepada istrinya. Kalau nggak ada sarapan, Nabi biasanya apa? Puasa, saum Nabi. Nggak ada nih, pagi-pagi habis sholat subuh tanya kepada istrinya, ada nggak sarapan? Nggak ada. Nabi langsung niat puasa sunnah. Makanya puasa sunnah tuh niatnya boleh seketika, nggak mesti dari malam-malam, nggak mesti. Waktu nggak ada makanan langsung niat puasa sunnah, langsung puasa sunnah. Kira-kira kita begitu nggak? Pagi-pagi nanya sarapan nggak ada, kita langsung puasa sunnah. Kira-kira begitu tidak? Berarti kita masih jauh dari Nabi. Oh, subuhnya minum. Iya, nah itu biasa begitu, Senin, Kamis, atau hari puasa Daud, biasa Nabi SAW. Kalau nggak ada makanan, sarapan, Nabi puasa. Nah waktu hari itu, Jabir melihat Nabi agak lemes. Dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mohon izin, saya mau pulang sebentar. Kata Nabi, silahkan, pulang dia sebentar. Ditemui istrinya di rumah. Apa katanya kepada istrinya? Wahai istriku, kita ada makanan nggak siang ini? Siang ini ada makanan tidak? Kata istrinya ada, tapi cuma cukup buat bertiga doang paling tidak. Buat saya, buat engkau, dan mungkin satu orang lah pasnya, karena sedikit makanan mereka. Apa kata Jabir? Nggak apa-apa, engkau masak makanan itu, siang ini saya mau mengundang Nabi makan di rumah kita. Semangat Jabir, mengundang Nabi makan di rumahnya. Masak tuh, ada kambing yang masih kecil dipotong oleh Jabir, dimasak oleh istrinya. Setelah itu dia balik ke tempat penggalian parit. Sampai di sana dia sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, siang ini aku mengundangmu makan di rumahku, tapi hanya engkau saja, nggak cukup kalau yang lain, karena ini cuma bertiga doang kita cukupnya, hanya engkau saja. Apa kata Nabi? Baik, nggak apa-apa kata Nabi. Setelah Nabi bilang nggak apa-apa, Nabi langsung mengatakan, wahai para sahabatku, kata Nabi, Jabir mengundang kita makan siang ini di rumahnya. Kata Jabir, mampus gua, katanya. Itu bahasa kitanya. Kalau sahabat nggak ada yang ngomong begitu. Artinya Nabi Jabir kaget ketika itu. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau akan membuat aib terhadap keluargaku. Kenapa? Nggak cukup makanan itu, hanya cukup buat bertiga saja. Kalau semuanya datang, apa yang mau saya kasih? Pasti saya malu, kata Jabir bin Abdullah. Tapi kata Rasulullah SAW, nggak apa-apa, tenang aja, kata Nabi.
Sekarang gini aja, nanti menjelang siang engkau pulang duluan, lalu engkau siapkan makanan itu dan engkau ada di situ kata Nabi. Lalu begitu mereka datang, engkau ambilkan satu-satu untuk mereka, ratusan jumlahnya. Begitu udah mau siang dia pulang dengan langkah terengah-engah. Sampai di rumah dia katakan kepada istrinya, halakna, wahai istriku, celaka kita, celaka, kata dia. Kata istrinya, kenapa wahai suamiku? Kata istrinya, Nabi mengundang seluruh sahabat, ini makanan cuma buat kita bertiga doang. Tapi istrinya istri solehah. Kalau istri solehah itu biasanya selalu menguatkan suaminya, betul tidak? Iya, istri solehah. Kalau istri sekarang saya tidak tahu jawabannya apa. Pasti dia akan katakan kepada suaminya, makanya rasain, sok ngundang-undang orang, begitu tuh biasanya. Itu kalau istri nggak solehah begitu. Makanya cari istri solehah. Ini soleh semua kan istri kita, betul? Insya Allah nggak mungkin soleh, ya kan? Apa kata istrinya? Wahai suamiku, siapa yang menyuruh, siapa yang mengundang? Nabi. Apa kata istrinya? Kalau Nabi yang mengundang, tidak mungkin Rasulullah mempermalukan kita. Itu istri solehah. Tenang aja, kalau Nabi yang undang nggak mungkin Nabi mempermalukan kita. Udah tenang aja. Sesuai dengan instruksi Nabi, dia duduk dekat makanan itu, mereka datang tuh, Rasulullah dan para sahabat. Sebelum dibagikan oleh Jabir makanan itu, Nabi berdoa kepada Allah. Berdoa Nabi kepada Allah. Begitu Nabi selesai berdoa kepada Allah, diambilkan sesuai dengan instruksi Nabi, diambilkan oleh Jabir itu satu persatu ke mangkoknya. Tahu nggak kita? Setiap kali Jabir mengambil makanan itu kepada mereka, sedikit pun tidak berkurang makanan itu. Itu karena doanya Nabi. Tapi saya tidak mau mengajarkan doanya di sini. Nanti terlalu enak kita ngundang orang banyak-banyak tinggal doa, ngambil sedikit makanan, enggak. Tapi dalam hadis itu juga tidak disebutkan doanya Nabi, karena ini bagian dari mukjizat Nabi SAW. Antum bisa lihat dalam kisahnya. Diambilkan satu persatu sampai semuanya makan. Jabir istrinya makan, Nabi terakhir. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Nabi kalau masalah makan bersama pasti Nabi yang terakhir. Beda dengan kita sekarang. Kalau sekarang pasti yang pertama siapa? Ustadznya. Maka saya nggak mau kalau makan pertama. Nabi mengatakan makanan yang berkah itu paling pertama dimakan oleh du'afa dan fakir miskin. Makanya saya nggak mau pertama. Saya bukan du'afa. Mendingan terakhir, dapatnya banyak. Ya kan? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu bagian kisahnya seperti itu. Jadi doa Nabi, dan itu mujizat Nabi SAW. Begitu banyaknya mereka makan, makanan itu cukup. Cukup karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadisnya mulai Jabir. Apa kata Jabir dalam hadis ini? Dia melihat seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, namanya Nu'man ibnu Qawqul. Nu'man ibnu Qawqul bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitu salatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah. Pertanyaannya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau seandainya saya hanya sholat 5 waktu? Sholat apa itu? Sholat wajib, betul. Sholat fardu 5 waktu. Apabila aku sholat hanya 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan aku hanya berpuasa di bulan Ramadan. Puasa apa? Puasa wajib. Jadi dia hanya melakukan sholat wajib, puasa wajib. Lalu dia tambahin, wa ahlaltul halal, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Maksudnya aku hanya melakukan yang halal-halal saja, dan aku tinggalkan yang haram-haram. Ditanya sama Nabi, a'adkhulul jannah, bisakah aku masuk surga hanya dengan iamalin itu aja? Salat wajib, puasa wajib, nggak pakai sunnah, nggak ada salat sunnahnya, nggak ada puasa sunnahnya, nggak tilawah Quran juga nggak disebutin, ya, sedekah juga nggak, hanya salat wajib, puasa wajib, lalu menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Halal haram dilakukan sama dia, yang halal halal, yang haram ditinggalkan. Hanya itu saja, sampai ditegaskan kepada Nabi, walam azid ala dzalika syai'an, aku tidak lagi menambah dari itu, cuman itu doang amalanku. Bisa nggak saya masuk surga? Apa kata Nabi? Naam,
Bisa, kata Nabi. Salat wajib, puasa wajib, halal, haram. Cuma 4 doang. Saya rasa ini hadis cocok banget buat kita. Betul nggak Pak? Betul kan? Cocok ini buat kita nih. Nggak pakai salat sunnah, nggak pakai puasa sunnah, nggak pakai tilawah Quran. Salat wajib, puasa wajib, halal, haram. Setuju nggak? Setuju nggak Pak? Begitu aja nggak dijawab sih. Mudah masuk surga itu. Walaupun para ulama mengatakan ini hadis buat orang awam, nggak masalah. Mau buat orang awam atau siapa nggak masalah. Yang penting masuk surga. Betul. Dan sebagian ulama mengatakan orang yang masuk surga dengan hadis ini, surganya itu barangkali yang bawah-bawah, nggak masalah. Karena surga itu kata Nabi, inna fil jannati mi'atu darajat. Surga itu ada 100 tingkatan. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Wa idza sa'alallah fas'alil Firdaus. Maka kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itu surga yang paling tinggi. 100 tingkatan surga itu. Dan jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya kata Nabi itu bagaikan langit dan bumi. Langit dan bumi jaraknya, jauh banget jaraknya. Satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya ada 100 tingkatan. Kita nggak usah mikir dulu, nanti kalau saya masuk surga saya tingkatan 60, istri saya 30, ketemu nggak Ustadz gitu. Nggak usah mikirin ketemu dulu, masuk aja dulu. Kalau udah masuk mah gampang, pesen Gojek sono nyampe. Iya, tahu nggak antum dalam surah ketika Allah mengatakan tentang orang-orang istiqomah, Allah sebutkan dalam hadis itu ma tashtahi anfusukum. Di surga itu kata Allah ma tashtahi anfusukum, apa yang terbersit dalam pikiranmu belum engkau minta, baru terbersit dalam pikiranmu sudah ada di hadapanmu. Itu surga kenikmatannya. Kita baru pengen doang nih, pengen ayam bakar langsung ada. Itu di surga begitu. Mustahil atau mungkin? Mungkin. Di surga, di dunia aja bisa begitu kok. Kita tinggal kalau mau makanan tinggal gini-gini doang, langsung ke depan rumah, goput gitu kan. Betul tidak? Itu baru dunia, apalagi surga. Iya kan? Kenikmatan surga ya. Jadi kata para ulama, ini hadis ini mengatakan bagi mereka yang surganya di bawah nggak masalah, nggak masalah. Mau di bawah atau dimanapun, yang penting masuk surga. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perlu kita paham ya hadis ini. Pertama pelajarannya adalah Nabi SAW adalah seorang guru atau seseorang yang sangat suka memudahkan orang lain. Nabi nggak mau memberatkan orang yang bertanya, tapi tidak memberatkan itu bukan karena salah, bukan. Nabi meringankan seluruh urusan orang, termasuk orang yang bertanya kepada Nabi. Nabi selalu mudahkan. Ketika ditanya dengan amalan itu saja bisa nggak saya masuk surga ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Bisa. Nabi tidak mengatakan bisa, tapi harus begini-begini. Enggak, kata Nabi bisa. Pelajaran buat kita. Kalau ada orang berurusan dengan kita, apapun urusannya, atau bertanya kepada kita, mudahkan, jangan dipersulit. Ini kadang-kadang orang tanya alamat di rumah kita, lingkungan kita. Orang nanya alamat, kita belok-belokin. Ini Pak, Bapak belok kanan, belok kiri. Padahal di situ rumahnya. Ini orang nggak beres nih. Kalau suka menyusahkan orang di dunia, nanti di akhirat kita disusahkan oleh Allah. Yakinlah, karena Nabi mengatakan begitu. Barang siapa yang memudahkan orang lain di dunia ini, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Maka hari ini Nabi ajarkan kepada kita, mudahkan urusan orang. Termasuk kalau orang ngutang sama kita, mudahkan. Bagaimana cara mudahkannya? Tangguhkan bayarannya sampai 3 kali. Nggak bisa bayar juga dia, maafkan. 300 juta Ustadz, iya, nggak apa-apa. Orang ini nggak bisa bayar, mau diapain? Betul tidak Pak? Iya kan? 300 juta dia nggak bisa bayar, bagaimanapun kita lakukan dia nggak bisa. Ya sudah, maafkan,
tapi yang ikhlas Allah ganti yang lebih baik insya Allah. Itu memudahkan namanya, jangan dipersulit. Pertama. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita, pertama, perhatikan tentang kualitas sholat kita. Karena Nabi tahu tentang Nu'man ini yang bertanya ini, Nabi tahu tentang kualitas sholatnya dia. Itulah Nabi sebabnya mengatakan bisa, kata Nabi SAW, hanya dengan sholat wajib bisa. Bagaimana kualitas sholat fardu? Perhatikan, satu, jangan suka mengulur waktu. Artinya sholatnya di awal waktu. Ya, syarat pertama nih, sholat fardu kalau ingin meraih surganya Allah dengan hanya amalan itu, satu, perhatikan sholat di awal waktu. Satu itu. Yang kedua, tentang sholat kita, khusyuklah dalam sholat, hadirkan hati kita dalam sholat. Yang ketiga, sholatlah dengan tumak ninah, jangan terburu-buru sholatnya. Dan yang keempat, sholatlah berjamaah di masjid. Nggak boleh laki-laki sholat di rumah. Kalau sholat di rumah itu perempuan, laki-laki nggak boleh sholat di rumah. Saya yakin nih yang hadir semua ini sholatnya kalau di rumah pasti di masjid, betul Pak? Halo? Ini nggak jawab iya apa kagak sih sebenarnya? Hati-hati ini. Nggak ada sholat bagi laki-laki, sholat fardu kalau sholatnya nggak di masjid, kalau dia bertetangga dengan masjid. Hadis Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kalau sholatnya tidak di masjid. Ini suara ini kedengaran nggak sampai ke sono-sono? Kedengeran? Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Kira-kira orang luar sono dengar nggak? Ini saya ulang lagi sekali lagi nih, serius ini. Karena Nabi SAW mengatakan laki-laki itu sholat di masjid, nggak boleh di rumah. Saya di rumah Ustadz, makmumnya istri sama anak saya. Bahkan kadang-kadang saya bilang sama istri saya, Bu, imam yang baik itu semakin banyak jamaahnya, imamnya semakin bagus. Ini kayaknya jamaah masih dikit nih, harus tambah jamaah nih Bu, gitu. Apa maksudnya? Kata istrinya. Maksudnya tambah jamaah itu lagi istrinya. Lama nyambungnya. Sholat berjamaah di masjid, nggak ada sholat di rumah bagi seorang laki-laki. Selama dia masih bisa ke masjid harus itu. Kalau ingin sholatnya sempurna, sholat fardunya. Karena tidak ada satu hadis pun yang meringankan sholat di rumah, nggak ada bagi laki-laki. Silahkan cari hadisnya, silahkan. Walaupun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan sunnah muakkadah, tapi Imam Malik mengatakan fardu ain, sholat berjamaah ke masjid. Makanya Nabi mengatakan bakar tuh rumah yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid. Coba kalau aturan itu diterapkan di perumahan kita, setiap hari kebakaran, nggak ke masjid, gimana nggak kebakaran. Dan ukuran sholat berjamaah itu suara azan. Selama dia masih mendengar suara azan, maka dia harus datang ke masjid. Itu bukan orang yang normal. Ummi Maktum, sahabat yang buta, ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya buta, rumah saya agak jauh dari masjid, saya susah kalau ke masjid, boleh nggak saya di rumah? Apa kata Nabi? Boleh. Tapi begitu dia mau pergi ditanggil, Ummi Maktum sini, engkau dengar azan? Hasami'tan nida, kamu dengar azan tidak? Apa kata Ummi Maktum? Naam. Kalau kamu dengar azan, fa'ajibu, penuhi panggilan itu. Engkau harus ke masjid walaupun matanya buta. Ke masjid kata Nabi. Ukurannya apa? Suara azan. Maka sekarang ini nggak ada alasan orang kalau tidak mendengar azan itu udah nggak ada alasan. Semua udah dengar, betul tidak Pak? Di rumah kita nih, di perumahan kita, di tempat kita, semua kita dengar. Tapi itu juga menjadi alasan bagi kita. Justru itu Ustadz, Masjid Istiqomah azan, Al-Ikhlas azan, Muhajirin azan, azan semua. Saya bingung mau datangin yang mana. Ya udah saya di rumah aja. Nah ini kurang ajar. Ada yang begitu tuh. Taib. Jadi yang pertama, ikhwafillah, perhatikan salat fardu kita tentang kualitasnya. Kedua, tentang puasa Ramadan kita. Itulah sebabnya para sahabat kalau begitu masuk ke bulan Ramadan, mereka konsen dengan ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan. Termasuk Nu'man ibnu Qaukul. Dengan puasa. Nah inilah kelemahan kita, puasa itu kadang-kadang kita nggak bisa jaga nilainya.
Ya, banyak sekali yang merusak pemandangan nilai puasa kita di saat kita puasa. Apalagi kalau kita nonton TV kalau lagi puasa. Karena iklan-iklan itu semuanya perempuan semua. Apalagi yang iklan kopi white apa tuh? Kopi white apa namanya? White kopi luwak. Itu iklannya perempuan cakep tuh. Pakaiannya terbuka semua. Saya ngelihat, makanya saya kasih tahu biar nggak jangan ngelihat. Lah Ustadz harus tahu, kalau nggak bagaimana menyampaikannya, betul tidak? Nauzubillah, jangan dilihat. Itu iklan nggak beres. Banyak iklan-iklan di TV seperti itu, merusak pemandangan kita. Apalagi kalau share-sharean di HP. Hati-hati tuh, nge-share kita, gambar-gambar yang nggak benar kita share, di-share lagi sama dia ke orang lain, dosanya ngalir terus ke kita. Makanya hati-hati. Kalau kita kasih lihat WA tuh, gambarnya nggak beres. Saya sih langsung hapus, nggak saya simpen. Saya langsung hapus, baru saya kasih tahu, ini gambar nggak bagus, dosa. Ada komentar, nggak enak kalau ada ustadz di grup ini, begitu kata mereka. Nggak apa-apa, saya bilang. Tapi sepertinya itu grup udah nggak dihidupin lagi. Karena udah nggak ada tuh omongan-omongan di grup itu. Kayaknya mereka udah ganti grup baru, saya nggak dimasukin. Ya nggak apa-apa. Ya kalau ngeluarin saya kan nggak enak dia. Ngeluarin ustadz nggak enak dia. Nah, kita bikin aja yang baru. Ustadz jangan diikutin. Kayaknya begitu. Seuzonnya begitu saya. Ya. Yang ketiga, ikhwafillah, halal. Yang halal-halal saja. Ucapan yang halal, makanan yang halal, baik yang zatnya maupun status makan itu yang halal, masukkan dalam tubuh kita. Baik itu ucapan, perbuatan, semua yang halal lakukan. Dan yang keempat adalah yang haram tinggalkan. Apapun bentuknya haram tinggalkan. Bahkan jangankan yang haram, yang syubhat saja kata Nabi jauhi, karena syubhat itu akan jatuh kepada yang haram. Maka orang beriman akan menjaga diri mereka dari yang haram, termasuk ucapan-ucapan yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram mereka tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Karena waktu kita sempit, mudah-mudahan dalam waktu yang sempit ini ada manfaat buat kita semuanya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.